Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, pernahkah kita membayangkan bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berhasil mengubah masyarakat jahiliyah yang terpecah belah menjadi umat yang bersatu dan berperadaban? Mungkin tidak hanya karena kekuatan wahyu yang begitu besar, tapi juga karena beliau adalah seorang manajer yang ulung, seorang pemimpin yang visioner, yang mampu mengatur strategi dakwah dengan sangat rapi dan sangat tepat sekali. Disinilah kita belajar bagaimana dakwah bukan sekedar menyampaikan ayat Al-Quran ataupun hadis, tetapi juga butuh manajemen dan kepemimpinan. Karena tanpa manajemen, dakwah bisa tidak terarah, tanpa kepemimpinan, dakwah bisa kehilangan ruh dan juga arah. Hari ini kita akan membahas tentang konsep dasar manajemen dakwah dan kepemimpinan dalam Islam, mulai dari definisi, kemudian tujuan, fungsi, hingga prinsip-prinsipnya. Simak video ini sampai selesai. Pertama, mari kita bahas definisinya terlebih dahulu. Secara sederhana, manajemen adalah proses merencanakan, mengorganisir, menggerakkan, dan juga mengawasi sumber daya untuk mencapai tujuan tertentu. Ini definisi klasik yang disebutkan oleh George Terry yang sering dikutip dalam literatur manajemen. Sedangkan dakwah sendiri adalah sebuah kegiatan mengajak kepada kebaikan sesuai dengan ajaran agama Islam. Nah, ketika kita menghubungkan dengan dakwah, maka manajemen dakwah dapat diartikan sebagai sebuah proses perencanaan, pengorganisasian, pelaksanaan, dan pengawasan kegiatan dakwah dengan memanfaatkan segala sumber daya yang ada untuk menyampaikan ajaran Islam secara lebih efektif dan juga efisien demi tercapainya tujuan dakwah itu sendiri. Artinya, dakwah itu tidak bisa dilakukan dengan sembarangan. Harus ada perencanaan, siapa sasarannya, bagaimana metodenya, apa medianya, siapa pelaksananya, hingga bagaimana evaluasinya. Suatu contoh, kalau kita mau berdakwah di kalangan mahasiswa, tentu metodenya juga berbeda dengan dakwah di sebuah desa atau perkampungan. Kalau di mahasiswa bisa melalui teknologi digital seperti podcast, YouTube, TikTok, Instagram, diskusi ilmiah, dan sebagainya. Sementara di desa atau di kampung mungkin lebih efektif ketika melalui pengajian rutin atau melalui sarana yang lain. Berikutnya adalah kita bicara soal tujuan. Apa tujuan dari manajemen dakwah? Secara umum, tujuan dakwah adalah mengajak manusia ke jalan Allah. Allah berfirman dalam surat An-Nahl ayat 125, "Serulah manusia kepada jalan Tuhanmu dengan hikmah, dengan nasihat yang baik, dan bantalah mereka dengan cara yang lebih baik lagi." Maka tujuan manajemen dakwah adalah menyampaikan ajaran Islam secara sistematis. Dakwah tidak asal bicara, tetapi terstruktur. Kemudian mengoptimalkan sumber daya dakwah, baik itu sumber daya manusia, dana, maupun juga media atau sarana. Kemudian meningkatkan efektivitas dakwah. Bagaimana pesan bisa disampaikan kepada sasaran yang tepat atau mad'u yang tepat. Kemudian menjaga keberlangsungan dakwah supaya tidak hanya sekali tetapi juga berkesinambungan. Dan mewujudkan masyarakat yang islami, yaitu masyarakat yang hidup dengan nilai-nilai keadilan, akhlak yang mulia, serta bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, dalam literatur manajemen ada setidaknya 4 fungsi utama, yaitu planning, organizing, actuating, dan juga controlling. Dalam konteks dakwah, fungsinya bisa dijelaskan seperti ini. Yang pertama, planning atau perencanaan. Menentukan tujuan dakwah, apakah ingin menumbuhkan kesadaran atau memperbaiki akhlak atau memperkuat ukhuwah. Kemudian menentukan sasaran, siapa audiennya, kemudian siapa mad'unya, apakah anak muda, apakah pekerja, apakah ibu rumah tangga, atau yang lain. Kemudian menentukan metodenya, apakah menggunakan ceramah, apa menggunakan media sosial, menggunakan film, podcast, atau juga literatur. Selain itu juga menentukan alat atau sumber dayanya, siapa timnya, berapa biayanya, dan apa yang dibutuhkan. Itu perencanaan. Kemudian pengorganisasian. Contohnya adalah membentuk struktur kepengurusan di dalam dakwah tersebut. Kemudian membagi peran. Ada yang jadi dai, ada yang mengelola media, ada yang mengurus dana, dan seterusnya. Kemudian menyusun jadwal. Kegiatan dakwah secara rapi itu harus disusun dengan rapi juga. Berikutnya adalah pelaksanaan. Melaksanakan program dakwah sesuai dengan rencana.
dai menyampaikan ceramah, tim media memproduksi konten, tim keuangan mengatur pendanaan, dan seterusnya. Dan yang keempat yaitu pengawasan, mengevaluasi apakah dakwah berjalan sesuai dengan tujuan, apakah belum, kemudian melihat feedback dari jamaah atau audiens, kemudian mengoreksi kesalahan, lalu memperbaiki untuk kegiatan selanjutnya. Tanpa fungsi-fungsi ini, dakwah bisa berjalan tanpa arah dan hasilnya juga tidak maksimal, yaitu fungsi tadi perencanaan, pengorganisasian, kemudian pelaksanaan, kemudian pengawasan. Berikutnya adalah soal prinsip-prinsip manajemen dakwah. Prinsip-prinsip manajemen dakwah ini berbeda dengan manajemen bisnis biasa, karena landasannya adalah tentu saja syariat Islam. Beberapa prinsip utamanya misalnya, yang pertama adalah ikhlas karena Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi semua kegiatan dakwah harus diniatkan lillahi ta'ala, bukan dengan kepentingan pribadi, apalagi popularitas dan juga keuntungan materi semata. Yang kedua adalah prinsip musyawarah. Dalam memutuskan strategi dakwah, penting ada diskusi bersama. Dalam Quran Surat Asy-Syura ayat 38 menegaskan pentingnya musyawarah dalam urusan umat. Kemudian yang berikutnya adalah soal profesionalisme. Walaupun dakwah itu adalah amal ibadah, tetap harus dikelola dengan profesional. Contohnya adalah tepat waktu, kemudian ditata dengan rapi, dan juga bertanggung jawab. Yang keempat, prinsip keadilan. Dakwah harus adil, tidak memihak kepada kelompok tertentu saja, tetapi kesemuanya atau sifatnya universal, dan juga tentu saja tidak diskriminatif. Yang kelima adalah prinsip hikmah atau mauidhah hasanah, yaitu prinsip komunikasi yang santun, bijak, dan tidak menyinggung. Ini sesuai dengan perintah dalam Al-Quran Surat An-Nahl ayat 125 yang sering kita gunakan. Kemudian prinsip yang keenam adalah kontinuitas atau istiqomah. Dakwah harus berkesinambungan, bukan hanya musiman ya, bukan hanya ikut tren semata, tapi ada kesinambungan. Prinsip yang ketujuh yaitu kepemimpinan Islami. Jadi pemimpin dalam dakwah juga harus amanah, jujur, serta memberikan teladan yang baik. Teman-teman dan sahabat-sahabat sekalian, kepemimpinan dalam Islam bukan sekedar memimpin sebuah organisasi, tetapi bagaimana bisa menggiring umat menuju ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ciri-ciri kepemimpinan Islami diantaranya tentu saja ada amanah, adil, visioner, melayani, dan seterusnya. Amanah di sini adalah pemimpin dakwah adalah orang yang mampu dipercaya. Kemudian adil adalah tidak memihak golongan tertentu. Visioner memiliki pandangan jauh ke depan. Kemudian melayani, bukan hanya dilayani. Pemimpin dakwah sejati yaitu khadimul ummah ya, pelayan umat. Kemudian berbasis teladan. Ini Rasulullah SAW juga demikian. Beliau adalah uswatun hasanah, bukan hanya berkata tetapi juga beliau mampu mencontohkan. Tanpa kepemimpinan, manajemen dakwah hanya sebuah teori. Dengan kepemimpinan Islami, dakwah bisa berjalan dengan ruh, arah, dan juga keberkahan. Berikutnya, teman-teman, kita bicara soal relevansi di dalam era digital. Sekarang, bagaimana konsep ini kita terapkan di era digital? Perencanaan dakwah digital, misalnya menentukan platform yang tepat di dalam dakwah melalui teknologi digital, apakah itu YouTube, TikTok, Instagram, podcast, dan seterusnya. Kemudian melakukan pengorganisasian, membentuk sebuah tim kreatif dakwah digital. Kemudian pelaksanaannya yaitu membuat konten-konten Islami yang menarik, singkat, dan juga tepat sasaran. Kemudian pengawasan yaitu mengevaluasi engagement, feedback, dan juga komentar daripada audiens. Prinsipnya sama, hanya medianya yang berbeda. Dakwah digital tetap butuh manajemen yang rapi, yang teratur, dan kepemimpinan Islami agar tidak sekedar ikut-ikutan tren, tapi benar-benar membawa pesan Islam yang rahmatan lil alamin. Sebagai penutup, teman-teman dan kawan-kawan semuanya, manajemen dakwah dan kepemimpinan Islam adalah fondasi penting untuk membangun peradaban umat. Tanpa manajemen, dakwah hanya jadi aktivitas serabutan yang serampangan begitu. Tanpa kepemimpinan, dakwah juga kehilangan sebuah arah. Mari kita belajar dari Rasulullah SAW. Beliau adalah seorang dai sekaligus manajer yang ulung, seorang pemimpin sekaligus teladan. Dengan manajemen dakwah yang profesional dan kepemimpinan Islami yang amanah, insya Allah dakwah kita akan lebih terarah, efektif, dan membawa manfaat luas bagi umat. Demikian video ini, terima kasih sudah menyimak sampai akhir. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.